Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan meminta konten kreator TikTok tidak menggunakan akunnya untuk berpolitik identitas yang menimbulkan pertikaian. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara TikTok Southeast Asia Impact Forum di Jakarta, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Bermainlah TikTok dengan benar, hal yang nggak perlu-perlu janganlah. Boleh politik di TikTok tapi jangan yang bikin ribut. Gunakan yang dapat menjadi pembelajaran, kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Anda sekalian generasi muda Indonesia perlu bangga dengan negara ini. Tentu kita menghadapi permasalahan di sana-sini, tapi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia berjalan dengan baik pada 8 tahun terakhir, tuturnya kepada para konten kreator aplikasi TikTok. Luhut memaparkan ketahanan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara anggota G20 di tengah perlambatan ekonomi global saat ini. Dalam 36 bulan terakhir, ekspor kita selalu surplus, kita masih sesuai target untuk mencapai status negara maju pada tahun 2035. Inilah Indonesia, kalian generasi muda Indonesia, inilah data keadaan kita saat ini. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 77 miliar dolar AS pada tahun 2022. Negara ini bukan negara ecek-ecek, katanya. Luhut mengungkapkan ketahanan ekonomi Indonesia dicapai melalui 5 pilar, yaitu industrialisasi, digitalisasi, interkoneksi, distribusi ekonomi, dan dekarbonisasi. Sejalan dengan hal itu, Indonesia kini tengah mengedepankan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Digitalisasi ini membuat pemerintahan ini lebih transparan, itu tujuannya. Dengan digitalisasi meminimalisir kemungkinan sogok-sogok, sehingga akan membuat generasi Anda konten kreator TikTok Indonesia, lebih baik dari generasi sebelumnya, ungkapnya. Luhut mengemukakan sejumlah program digitalisasi yang dikembangkan pemerintah, mulai dari e-katalog yang membuat pengeluaran pemerintah lebih efisien dan transparan, Simbara yang meningkatkan kualitas data pertambangan, Simirah yang meningkatkan efisiensi distribusi minyak goreng, National Logistic Ecosystem (NLE), meningkatkan efisiensi pelabuhan dan konektivitas, hingga Online Single Submission (OSS) sebagai upaya percepatan proses investasi. Ia juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emisi dengan mempercepat dekarbonisasi. Di hadapan para kreator konten TikTok, Luhut menyampaikan bahwa dirinya berbicara dengan banyak negara, termasuk Amerika dan Eropa untuk tidak mendikte Indonesia mengenai lingkungan dan agar fokus pada negara mereka sendiri. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah para konten kreator. Kadang kita tidak melihat potensi yang dimiliki Indonesia. Negara ini, sakti, tapi kadang Anda sendiri yang memandang rendah negara Anda. Anda generasi muda Indonesia harus memahami betapa kayanya negara kita ini. Negara ini sangat besar, tidak ada yang bisa mempermainkan negara kita, kata Luhut. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.